Seminggu usai Lebaran, masyarakat di Jawa Tengah memiliki tradisi Syawalan atau yang biasa disebut Lebaran Ketupat. Hajatan Syawalan ini menjadi bagian dari tradisi untuk menyambung tali silaturahmi. Tradisi Syawalan di Jawa Tengah ini selain kaya akan kearifan budaya lokal, juga memiliki potensi wisata yang luar biasa, sehingga banyak menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung ke Jawa Tengah. Adapun tradisi Syawalan yang menjadi favorit wisatawan adalah Festival Balon Udara. Keindahan balon udara yang berwarna-warni menghiasi langit Bak Kapadokia yang hadir di Jawa Tengah. Pemandangan yang sangat indah disajikan untuk para pengunjung yang menitipkan harapannya pada setiap balon yang menghiasi langit. Meski ditambatkan, namun tidak menyurutkan antusias wisatawan yang ingin menikmati pemandangan yang menawan. Tradisi Syawalan lainnya yang juga menarik pengunjung adalah lopis raksasa. Dalam tradisi ini, masyarakat berebut kue lopis dengan maksud untuk mendapat berkah. Makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan yang dicampur parutan kelapa ini memiliki filosofi untuk mempererat tali silaturahmi. Hai pemirsa Sapa Nusantara, seminggu usai Lebaran, masyarakat Jawa Tengah memiliki tradisi unik Syawalan. Nah, di setiap daerah di Jawa Tengah memiliki budaya kearifan lokal masing-masing yang unik pada saat Syawalan. Nah, seperti apa? Penasaran apa saja tradisi Syawalan yang ada di Jawa Tengah? Langsung saja ikuti perjalanan kami di Sapa Nusantara, jelajah Jateng sekarang. Wah, luar biasa ya. Festival Ramai ini sekali. luar biasa sekali memang. Di momentum liburan Idul Fitri ini ya ada kegiatan-kegiatan yang memang memberikan daya tarik masyarakat ya. Warna-warni ya Pak. Warna-warni, ya? kemeriahan ya, kemeriahan hari kemenangan ya. Ya pemirsa Sapa Nusantara, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disporapar Jawa Tengah Bapak Agung Haryadi. Selamat pagi selamat Bapak. pagi. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf batin. Gimana Pak kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Meriah ya Pak ya ini ya di belakang luar sini biasa, ya Pak ya. meriah sekali ini Ya. kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Pekalongan. Iya, Pak Agung, ini kita ke festival balon udara yang ada di Pekalongan terlebih dahulu. Tentunya tidak hanya di Pekalongan, tapi ada juga di Wonosobo. Nah, ini kan khas sekali dengan tradisi Syawalan setiap tahunnya. Nah, Pak Agung melihat ini sendiri seperti apa sih untuk festival balon udara ini? Ya, jadi merupakan ini kreativitas dan inovasi dari masyarakat ya. Bagaimana mereka menemukan sesuatu event untuk memeriahkan hari kemenangan. Maka tidak hanya event-event yang sifatnya tradisional, tapi masyarakat mulai mengembangkan hal yang sifatnya inovatif, yang memang itu menjadi daya tarik pada masyarakat. Nah, maka di beberapa tempat dilakukan atau diwujudkan yaitu Festival Balon Udara, yang memang sudah ada sebelumnya, namun di momentum hari Lebaran ini mereka memanfaatkan itu sebagai upaya untuk mengenalkan potensi yang ada di lokasi wisata dengan membuat satu event yaitu balon udara. Tidak hanya di Pekalongan, di Wonosobo juga dilakukan kegiatan event balon udara seperti itu. Nah, dari Disporapar sendiri ini mengembangkan untuk festival balon udara ini sehingga menjadi hits dan juga daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Pekalongan, Wonosobo, bahkan Jawa Tengah seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi ini saya apresiasi kepada masyarakat yang telah meng-create suatu event yang memantik atau memberikan daya tarik masyarakat tidak hanya di lokal, tapi di Jawa Tengah, juga di luar Jawa Tengah, juga sampai ke luar negeri. Itu yang ada di Wonosobo kemarin, itu banyak turis-turis asing yang mengetahui hal itu. Melalui media sosial itu secara optimal, intensif kita lakukan promosi, sehingga kegiatan-kegiatan yang memang itu hanya terjadi di lokasi-lokasi yang memang mungkin aksesnya sulit, tapi karena gitu, terpencil, tapi karena adanya
informasi dari media sosial itu sangat mudah dikenali dan nanti akan menjadi rencana untuk dikunjungi ke lokasi tersebut. Promosi lewat sosial media itu ini sangat berpengaruh ya Pak ya, bahkan sekali, tradisi-tradisi di wilayah-wilayah terpencil di Jawa Tengah ini bisa diketahui oleh orang luar, bahkan luar negeri seperti itu. Nah, untuk festival balon ini Pak, merangkul pihak siapa saja ini? Karena kan memang tidak hanya satu pihak ya mungkin ya yang dilibatkan, tapi banyak sekali sehingga bisa mendatangkan banyak wisatawan gitu untuk datang ke sini. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi kepada masyarakat di Jawa Tengah, terutama di Kota Pekalongan, yang telah meng-create suatu event yang kemudian memberikan dampak kepada pariwisata. Nah, ini tentu kita harus dukung. Pemerintah kemudian dari pihak swasta pun juga memberikan dukungan atas kegiatan tersebut. Karena sangat positif sekali dalam rangka untuk penumbuhan pariwisata dan tentunya lebih jauh lagi pada perekonomian di daerah seperti itu. Melibatkan pemerintah daerah gitu. Iya, pemerintah daerah juga. Nah, kalau untuk UMKM atau bazar-bazar pendukung ini Pak, karena kan nggak asik, nggak rame kalau misalkan ada suatu event atau festival tapi tidak ada penjual, tidak ada makanan kayak gitu. Nah, justru itulah ini yang merangsang tumbuhnya UMKM. Dengan adanya event ini, maka akan merangsang tumbuhnya UMKM di sekitar event. Itulah yang kita harapkan. Jadi berdampak pada pemberdayaan pada UMKM. Kuliner kita, kemudian perni-perni terkait dengan event itu menjadi tawaran pada masyarakat pengunjung, sehingga di sini tanpa tiket. Jadi event ini tanpa tiket masuk. Harapannya masyarakat pengunjung kemudian menikmati kuliner, menikmati cenderamata yang disajikan oleh UMKM. Jadi secara tidak langsung dengan satu festival atau satu event ini bisa mengangkat semuanya. Itu harapan kita justru itu, meningkatkan pariwisata dan pemberdayaan pada UMKM. Nah, di Pekalongan ini kan yang terkenal tidak hanya festival balon udaranya ya Pak ya, tapi juga ada tradisi pada saat Syawalan ini pemotongan kue lopis raksasa gitu. Betul. Nah, saya akan lanjutkan Pak usai jeda berikut ini. Tetap di Sapa Nusantara. Tadi kan kita berbicara tentang lopis nih yang ada di Pekalongan gitu kan. Nah, untuk lopis sendiri ini bahkan sudah mendapatkan rekor muri gitu tahun di lalu, Pekalongan. betul. Nah itu seperti apa Pak? Iya, ini karena begitu antusiasme dari masyarakat ya, dan spektakuler ya. Lopisnya ukurannya luar biasa. Dan ini satu-satunya mungkin di Indonesia, maka dianugerahi tadi muri. Nah, harapannya ini kan tradisi ini udah lama ya, semenjak abad 19. Kalau nggak salah di 1858. Itu diawali dari tokoh masyarakat yang ada di Krapia. Nah, ini tentu harapan kami, tradisi yang sudah cukup lama dilakukan oleh masyarakat itu bisa didaftarkan menjadi warisan budaya tak benda, harapan gitu. Sehingga ini akan semakin kuat, semakin eksis dan dipertahankan, dilestarikan untuk penguatan budaya di Kota Pekalongan. Dan tentunya ini menjadi wujud dari pengembangan pariwisata di masyarakat yang mengambil dari tradisi. Itu kita angkat menjadi tidak hanya event, tapi menjadi daya tarik wisata. Itu yang harus kita harapkan, itu menjadi wujud untuk pengembangan pariwisata di Kota Pekalongan khususnya. Menjadi wisata budaya tak benda. Nah, tentunya ini tidak hanya mungkin lopes ataupun tradisi Syawalan di Pekalongan, tapi juga di daerah-daerah Jawa Tengah lainnya. Ini kan memiliki banyak sekali tradisi Syawalan gitu Pak. Nah, apa saja sih Pak tradisi Syawalan di Jawa Tengah ini? Itu kalau saya petakan, di Jawa Tengah itu ada 14 daerah. 14 daerah. Itu yang menyelenggarakan tradisi Syawalan yang memakai objek atau materi itu, kalau nggak ketupat ya
ya lepet atau Lepet, lopes ya. ya. Tapi di Pekalongan, Kota Pekalongan itu ini lain. Dia menggunakan lopes Lupis. yang bahannya beda. Kalau ketupat dari beras, kalau lopes dari beras ketan. Karena Seperti beras itu. ketan kan lebih lengket ya Lebih Pak ya. lengket, itu Jadi harapannya semakin silaturahminya, kuat. iya, keistimewaannya apa sih Pak di ke-14 daerah ini yang memiliki tradisi Syawalan yang berbeda-beda? Iya, mereka punya ciri khas masing-masing yang memang didasari dari kultur lokal dari masyarakat itu sendiri. Kalau daerah pesisir itu pasti dia membawa ketupat dilarung kepada di laut. Seperti di Jepara gitu ya, ya Jepara Pak ya? itu ada membawa ketupat dibawa ke laut. Kemudian ada gerebek tupat itu ketupat disusun ya di gunungan dan nanti diarak gitu. Kemudian setelah diberikan doa-doa itu bagi masyarakat yakini ada berkahnya. Maka itu menjadi berebut untuk mendapatkan berkah dengan tadi mengambil ya di gunungan itu di Klaten itu juga ada gerebek ketupat. Masing-masing punya karakter, punya kekhasan masing-masing sesuai dengan budaya lokal di lokasi masing-masing di 14 daerah tersebut. Iya, justru itulah maka dengan adanya event tradisi kemudian kita angkat menjadi daya tarik wisata, harapannya adalah mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat lokal, terutama adalah produk-produk UMKM. Itu yang akan menjadi sesuatu impact dampak langsung positif dengan kehadiran event seperti ini. Ini yang kemudian juga dengan kunjungan masyarakat yang semakin banyak, tentu akan melakukan belanja makan, untuk kemudian akomodasi, transportasi, semua mendapatkan berkahnya dengan adanya event seperti ini. Inilah yang akan tentunya secara bersama-sama akan meningkatkan ekonomi di daerah. Nah mungkin ini kan ada pemirsa Sapa Nusantara yang ketinggalan gitu Pak untuk event-event seperti festival balon ini dan mungkin tradisi-tradisi Syawalan yang seperti lupis gini kan udah terlewat. Nah himbauannya Pak untuk para wisatawan nantinya bisa menjadikan festival ataupun tradisi ini sebagai wishlist untuk berkunjung ke Jawa Tengah gitu. Iya, jadi gini, masyarakat nggak usah khawatir akan ketinggalan informasi. Silakan buka website kami, Visit Jawa Tengah. Di situ banyak sekali informasi terkait dengan event-event yang ada di Jawa Tengah. Jadi kita tahun ini sampai dengan Desember 2024 kita sudah menyiapkan 120 event pariwisata yang ada di Jawa Tengah. Maka silahkan buka website kami di Visit Jawa Tengah. Di situ banyak sekali informasi apa yang ada di Jawa Tengah, kapan dilaksanakan dan nama eventnya apa. Silahkan dibuka di website kami di Visit Jawa Tengah. Itu banyak sekali informasi yang masyarakat akan diketahui dan tentunya akan menjadi planning kapan masyarakat akan menyaksikan atau berkunjung di Jawa Tengah untuk menyaksikan event yang kami gelar. Ada 120 kali event Jawa Tengah di tahun 2024. Oke, banyak sekali tentunya banyak Pak ya. Nah dan pemirsa juga bisa mengakses gitu ya websitenya di gitu. Visit Jateng itu silakan. Merencanakan untuk tahun depan juga tahun bisa depan gitu. Kita juga biar setiap tidak tahun, lagi. Setiap tahun kita akan gelar 120 event di Jawa Tengah. Silakan buka di website kami itu. Keamanan, kebersihan, kemudian juga ini souvenir, makanan khas ini juga sudah tersedia. Otomatis tentunya. itu, otomatis mereka akan dengan adanya ada gula pasti ada semut ya kan ya itu. Maka harapannya dengan event ini menjadi gula ditambah gula-gula UMKM tadi kuliner, kemudian cenderamata itu menjadi gula sehingga akan memberikan daya tarik kepada pengunjung. Oke. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Pak untuk jangan lupa jelajah di Jawa Tengah gitu. Ya, jadi kami pesan kepada seluruh pemirsa yang ada di belahan Indonesia, kami harapkan jangan segan-segan mengunjungi Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah itu semuanya ada. Wisata budaya lengkap, wisata alamnya, wisata buatannya, dan wisata olahraganya juga sangat banyak sekali. Kita sudah banyak menggelar event sport tourism. Silahkan kunjungi Jawa Tengah dan sebelumnya kunjungi website kami karena masyarakat bisa menyaksikan rencana atau agenda-agenda
wisata yang ada di Jawa Tengah, baik itu objek event maupun sport tourism. Silakan buka website kami dan rencanakan untuk berkunjung ke Jawa Tengah, karena Jawa Tengah itu ada semuanya, lengkap semuanya. Silakan, jangan segan-segan berkunjung di Jawa Tengah. Jelajah Jawa Tengah sekarang ya Pak Betul ya? sekali, maka jelajah Jawa Tengah sekarang. Iya, terima kasih Pak Sama-sama. Agung. Mbak Febri, selamat siang. Akhirnya ketemu juga kita Iya. di sini. Selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya? Wah, alhamdulillah baik juga Pak. Minal aizin wal faizin ya Pak Sama-sama. ya. Maaf lahir Maaf lahir batin juga. Iya, di belakang kita ini kan ada balon Halo. yang warna-warni ini Iya. sangat meriah dan juga wah lucu sekali ya Pak ya. Nah, sebenarnya Festival Balon Udara Kota Pekalongan sendiri itu seperti apa sih Pak? Jadi Festival Balon di Kota Pekalongan itu sudah terselenggara sejak tahun 2018 Mbak. Jadi di tahun 2024 ini kita memang mungkin kita kembangkan ya. Jadi kalau dulu hanya sekali, sekarang ada 2 tahap, yaitu tahap penyisian di Kota Pekalongan juga. Kemudian baru hari ini yang diselenggarakan ini adalah grand finalnya. Dari penyisian itu kita ambil yang mendaftar 70, kita ambil 30 peserta untuk mengikuti grand final. Oh, berarti ini dilombakan ya Pak? Dilombakan ya? ya. Nanti kita akan ambil 6 besar dari Festival Balon ini. Selain Festival Balon Udara yang ada di Kota Pekalongan nih Pak, ada apa lagi nih Pak tradisi Syawalan di Kota Pekalongan? Di tiap tahun, lebih pastinya setelah Lebaran ya. Ini di Kota Pekalongan itu ada tradisi Syawalan. Syawalan. Tradisi Syawalan itu diselenggarakan di Kelurahan Kerapia di Kecamatan Pekalongan Utara, dan tradisi Syawalan sendiri ini sebenarnya sudah lama sekali Mbak Febri berlangsung, yaitu sekitar tahun 1855. Wah, itu yang tradisi ya, Pak, ya? Syawalan Ji. Berkembangnya ke sini di tahun 1956 ini sudah mulai disertai dengan pemotongan lopes. Ukuran lopesnya pun sekarang luar biasa Mbak Febri. Diperbesar ya Pak Diperbesar ya, ya, menjadi lopes raksasa dengan ketinggian sekitar 2 meter 34, kelilingnya itu sekitar 2 meter 20. Itu kalau ketannya beratnya ya sekitar 2018 kilo. 2018 kilo, luar biasa sekali. Itu bisa dimakan berapa ratus orang Pak? Iya, mungkin hampir seluruh pengunjung bisa. Dan itu biasanya kan dipotong nanti diberikan, harapannya mendapat berkah lah dari itu. Harapan kami nanti monggo lah datang ke Kota Pekalongan untuk bisa mengikuti festival balon, kemudian kerapiaan, karena kebetulan di tahun ini, tahun kemarin dan tahun ini itu sudah menjadi satu rangkaian. Jadi ada festival balon, kemudian nanti dirangkai dengan kegiatan Syawalan. Insya Allah masyarakat yang datang menyaksikan tidak akan kecewa. Jangan lupa untuk jelajah Kota Pekalongan dan juga tentunya jelajah Jateng sekarang. Terima kasih sama-sama, Bapak. Tradisi Syawalan di Jawa Tengah merupakan tradisi dari generasi ke generasi berikutnya yang menjadi agenda rutin setiap tahun digelar. Tradisi yang penuh filosofi dan mempunyai ciri khas yang berbeda-beda tiap daerah ini mempunyai daya tarik tersendiri untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung di Jawa Tengah. Nah pemirsa Sapa Nusantara, kalau kemarin kita sudah melihat festival balon di Kota Pekalongan, kali ini kita akan melihat keseruan dan kemeriahan festival balon yang ada di Kabupaten Wonosobo. Penasaran seperti apa? Terus ikuti perjalanan kami di tradisi unik Syawalan Jawa Tengah hanya di Sapa Nusantara. Banyak cerita yang tersimpan dalam setiap langkah tradisi yang tersaji.
budaya yang tercipta menjadi kisah penuh makna bagi setiap manusia. Jawa Tengah dengan berjuta pesona menyajikan budaya dan destinasi wisata yang menjadi jalinan cerita penuh makna, sehingga wisatawan tak perlu ragu untuk jelajah Jateng sekarang. Halo, selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, cuaca Cerah ya Pak ya? Wisatawan banyak. Secerah hatinya ya Pak ya? Karena ini Alhamdulillah. rame banget ya Pak Iya. ya Wonosobo ya. Pak, saya penasaran nih, mungkin juga pemirsa Sapa Nusantara juga ini penasaran. Wonosobo ini banyak sekali destinasi wisata, apalagi pada saat Syawalan seperti ini, ada festival balon juga. Nah saya ini penasaran Pak, bagaimana dinas pariwisata ini bisa mendatangkan masyarakat yang begitu banyaknya, bahkan dari luar negeri juga ada gitu. Iya. Yang pertama, balon itu kan menjadi sebuah tradisi masyarakat Wonosobo pada saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Oke. Nah, lalu tradisi itu dulu ya liar, kemudian pernah sempat dilarang karena mengganggu sistem penerbangan kita, kemudian juga banyak melanggar ketentuan, ada tambahan-tambahan petasan, merugikan banyak orang. Nah, lalu mulai dikemas dalam sebuah festival. Namun yang menarik dalam 2 tahun terakhir ini adalah festival ini terpadu antar desa. Yang itu kita ramu, kita koordinasikan, kita kolaborasikan di awal Januari lalu masuk di dalam kalender event kami, pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pariwisata. Nah, ini adalah gelaran terakhir sebagai puncak dari seluruh rangkaian festival mudik. Yang ada di dalamnya itu adalah festival balon dan juga festival kuliner. Wih, mantap. Ini kuliner khas Wonosobo. Oh, iya tadi saya juga melihat banyak sekali beragam gitu Pak, untuk makanan-makanannya, kulinernya seperti itu. Dulu kalau kami melihat balon itu selalu yang ada di benak kita adalah Kapadokia Turki. Iya. Hari ini lihat balon Wonosobo, Indonesia, begitu. Oke, Kapadokianya Jawa Tengah Jawa ya Tengah. Pak ya. Kalau kita biasa lihat di Turki, sekarang kita lihat di Wonosobo. Wonosobo. Nah, Pak Agus, ini saya penasaran, seberpengaruh apa sih Pak ini hingga bisa mendongkrak perekonomian dari Kabupaten Wonosobo? Iya. Kalau menurut data yang kami lakukan kunjungan wisatawan sejak tanggal 11 April sampai dengan kemarin sore tanggal 20 April itu sejumlah 189.550 orang. Luar biasa sekali. Semuanya ya Pak yang merasakan ya Pak. Iya, merasakan dampak positif. multiplier efek dari kunjungan wisatawan ini. Ya, terima kasih Pak Agus. Sama-sama, Terima Bu. kasih. Mohon Semoga maaf lahir batin. Kabupaten Wonosobo semakin asri, semakin Amin. bersinar, Amin. ekonominya semakin Amin. meningkat. Baik, Amin. terima Amin. kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya pemirsa Sapa Nusantara, itu tadi keunikan dan kemeriahan beragam tradisi unik Syawalan yang ada di Jawa Tengah. Bagaimana? Penasaran dengan keseruannya? Ayo datang ke Jawa Tengah dan jelajah Jateng sekarang. Dan saya Febriana Mila pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya hanya di Sapa Nusantara.